sahabat Ibrahim atau sahabat channel Ibrahim, ketemu lagi bersama channel Ibrahim, yang mana channel Ibrahim selalu memberikan edukasi ataupun pelajaran Islamiyah. Lebih khusus pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pelajaran ilmu fikih, yaitu rukun sholat, yang akan nanti disampaikan oleh guru kita. Assalamualaikum Pak Ustaz. Sehat Pak Ustaz? Nanti Pak Ustaz akan menjelaskan bagaimana sih rukun sholat dan ada berapa sih rukun sholat itu. Namun sebelum kita mendengarkan pelajaran yang akan disampaikan oleh guru kita, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk bisa channel ini berkembang dan terus berkembang memberikan pelajaran ataupun edukasi tentang Islamiyah dan bisa bermanfaat untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil aziz, bismillahirrahmanirrahim, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sadaqallah wa sadaqa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu limpahan anugerah kenikmatan, terkhusus nikmat iman dan Islam, sehat walafiat, dan juga nikmat panjang umur, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita bisa terus beraktivitas dalam melaksanakan kehidupan ini. Salawat teriring salam senantiasa terlimpah curah pada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Hadirin sahabat channel Ibrahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali terus mempelajari dan terus belajar untuk bisa senantiasa menyempurnakan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus ibadah yang dinamakan ibadah sholat yang kita kerjakan setiap harinya, yaitu 5 waktu. Sahabat channel Ibrahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini saya akan menjelaskan tentang rukun sholat, di mana rukun sholat itu adalah salah satu yang harus kita kerjakan ketika kita mengerjakan sholat. Karena yang namanya rukun sholat itu tidak boleh kita tinggalkan di dalam melaksanakan ibadah sholat. Apa sebab? Salah satu di antara rukun sholat, kalau kita sengaja meninggalkannya, maka sholat kita tidak akan sah dan tentu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rukun sholat inilah yang menjadikan barometer kita, barometer sholat kita, sah dan tidaknya sholat kita. Maka 17 arkan inilah dan 17 rukun inilah yang harus kita kerjakan, baik secara bacaan maupun secara gerakan. Karena pada dasarnya sholat yang kita kerjakan itu menurut syariah, aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim bi syaraitin makhsusatin. Setiap pekerjaan, ucapan, bacaan, dan pekerjaan kita yang diawali dengan takbiratul ihram
dan diakhiri dengan salam, tentu dengan menggunakan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Itu yang dinamakan sholat menurut syariah. Jamaah sahabat channel Ibrahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, rukun sholat yang 17, yang pertama adalah niat, yang kedua berdiri tegak menghadap kiblat bagi orang yang mampu, yang ketiga rukun sholat itu adalah takbiratul ihram, dan yang keempat membaca suratul Fatihah, dan yang kelima ruku, 6 tumanina, 7 iktidal, 8 tumanina, 9 sujud, 10 tumanina, 11 duduk antara 2 sujud, 12 tumanina, 13 tasyahud akhir, 14 membaca tasyahud akhir, 15 membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, 16 membaca salam ke sebelah kanan, dan yang terakhir adalah tersahabat channel Ibrahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, rukun sholat yang pertama adalah niat. Wa hiya qasdu syai'in muqtaranan bi fa'lihi. Niat itu bermaksud terhadap suatu perkara sambil diikuti dengan mengerjakannya. Wa mahalluha al-qalbu, niat itu adanya di dalam hati. Maka inilah yang menjadikan rukun di dalam sholat. Jadi harus ada ketentuan ketika kita mengerjakan ibadah sholat, maka ditentukan dengan niat. Usolli fardhu zuhri berarti kita niat sholat zuhur. Usolli fardhu asri berarti kita niat sholat asar, dan seterusnya dan seterusnya. Maka kata Allah di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Semuanya sudah ditentukan. Maka ketentuan-ketentuan sholat yang kita kerjakan itu ditentukan dengan niat. Maka niatlah menjadikan salah satu ketentuan sholat tersebut yang kita kerjakan. Rukun sholat yang kedua adalah wartani al-qiyamu ma'al qudrah. Yang kedua berdiri bagi orang yang mampu. Fa'in ajiza 'anil qiyamil qa'ada kaifa syaa. Maka ketika seseorang tidak mampu untuk berdiri melaksanakan sholat, silakan mengerjakannya dengan duduk. Kaifa syaa, ya, bagaimana caranya duduk silakan. Tapi ditentukan duduk yang afdol itu wa qu'uduhu muhtarasyan afdalu, dan duduknya iftiros itu lebih afdol ketika kita melaksanakan ibadah sholat dalam keadaan duduk. Apa sih duduk iftiros itu? Duduk iftiros itu adalah duduk tasyahud awal. Itu afdol, lebih afdol. Maka kesimpulannya yang kedua itu, ketika seseorang tidak mampu sholat melaksanakan dalam keadaan berdiri, maka diperbolehkan untuk duduk, dan duduk yang paling afdol itu adalah duduk iftiros. Rukun sholat yang ketiga adalah takbiratul ihram, yaitu membaca kalimat takbiratul ihram bi ayyaqula Allahu akbar, dengan mengucapkan kalimat Allahu akbar. Fala yasihu ar-rahman akbar, maka tidak sah ketika kita mengucapkan kalimat takbiratul ihram, yaitu diganti dengan selain kalimat Allahu akbar. Sebagai contoh yaitu kalimat Ar-Rahman Akbar. Apa sebab? Kita jelaskan biar kita tahu kenapa sih kalimat Allah Akbar tidak bisa diganti dengan kalimat-kalimat yang lainnya. Padahal Ar-Rahman adalah asma Allah, Ar-Rahim asma Allah yang tergabung daripada Asmaul Husna. Apa sebab? Sebab kalimat Ar-Rahman Akbar atau Ar-Rahim Akbar itu Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim dan juga yang lainnya itu bukan Allah, tapi Ar-Rahman adalah sifatnya Allah, Ar-Rahim adalah sifatnya Allah, dan lain sebagainya. Maka di dalam sholat yang dinamakan takbiratul ihram harus mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Fala yasihu Ar-Rahman Akbar, maka tidak sah takbiratul ihramnya seseorang
ketika diganti dengan kalimat selain Allah. Rukun sholat yang keempat adalah qiraatul Fatihah, membaca suratul Fatihah. Au badaliha liman lam yahfaduha, atau pengganti daripada suratul Fatihah bagi siapa? Bagi orang yang belum hafal untuk membaca suratul Fatihah. Nah, inilah ketentuan-ketentuan rukun sholat, di antaranya yaitu membaca suratul Fatihah. Adapun bacaan suratul Fatihah itu wajib kita baca karena rukun di dalam sholat. Sholat itu fardhon kana as-sholatu an-nafilah. Sholatnya mau sholat fardu ke, mau sholat sunnah, sama suratul Fatihah harus kita baca ketika kita mengerjakan ibadah sholat. Ya. Dan ingat, rangkaian suratul Fatihah harus sempurna dari ayat 1 sampai ayat 7. Mana ayat satunya? Yaitu kalimat Bismillahirrahmanirrahim, kamilatun secara sempurna. Wa Bismillahirrahmanirrahim ayatun minha, dan kalimat Bismillahirrahmanirrahim termasuk daripada suratul Fatihah. Sahabat channel Ibrahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suratul Fatihah ini memang ya, kita tentu sudah hafal, bahkan sudah lancar. Tapi ingat, ketika kita membaca suratul Fatihah di dalam sholat, maka kita harus lebih hati-hati dan lebih teliti bagaimana cara membacanya yang baik dan benar menurut ilmu tajwid. Kenapa? Karena jangankan satu kalimat ya, suratul Fatihah, satu huruf saja, ketika kita membaca suratul Fatihah ya, itu tidak sempurna menurut ilmu tajwid, maka termasuk cacat bacaan suratul Fatihah kita. Maka disinilah suratul Fatihah inilah, maka kita terus belajar dan belajar agar bacaan suratul Fatihah kita itu lebih sempurna dibacanya, apalagi dalam keadaan kita mengerjakan ibadah sholat. Itu rukun sholat yang nomor keempat. Sahabat channel Ibrahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rukun sholat yang kelima adalah ar-ruku'u, ruku'. Wa aqallu fardihi liqa'imin qadirin al-ruku' mu'tadil khalqati salimin yadayhi wa rukbatayhi ayyan haniya bil ghairi hasil. Batasan ruku ketika kita melaksanakan ibadah sholat gampang, dalam artian kalau kita mengikuti tata cara ibadah sholat yang sudah ditentukan dalam ilmu fikih, maka akan sempurna ibadah sholat, baik gerakan maupun bacaan. Contoh seperti ruku ya. Dua saja batasan ketika kita ingin sempurna dalam ruku. Yang pertama, dua tangan kita memegang kedua lutut. Terus yang kedua, lenturkan lutut kita. Maka insya Allah ruku tersebut akan sempurna. Itu batasan ruku menurut tata cara ibadah sholat yang sempurna. Dan yang keenam adalah tumaninah, rukun sholat. Apa sih tumaninah? Tumaninah itu sukunun ba'da harokah. Tumaninah itu berhenti sejenak sesudah bergerak. Maka dalam rangkaian arkanus sholat itu, setiap gerakan-gerakan sholat yang tergabung daripada rukun sholat itu pasti ada tumaninahnya ya. Contoh seperti tadi, ruku, terus berikutnya tumaninah sambil bacaan ruku. Itu adalah rukun sholat yang kelima dan keenam, ruku dan tumak. Rukun sholat yang ketujuh adalah ar-rafu minar ruku'i. Yang ketujuh adalah bangun daripada ruku, disebut dengan iktidal. Dan yang kedelapan adalah tumaninah. Jadi setiap kita iktidal bangun daripada ruku, maka disertai dengan tumaninah sambil membaca kalimat Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu disebut dengan iktidal dan tumaninah. Sahabat channel Ibrahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rukun salat yang ketujuh adalah as-sujudu, sujud marrotaini, dua kali di kulli rokaatin, di setiap rokaatnya. Maka ketika kita sujud ya, sujud adalah
wa aqalluhu mubasyaratun ba'da jabhatihil musharrah. Sujud adalah ketika kita sujud mubasyaratun ba'da jabhatihi, menempelkan jidat kita ke tempat sujud. Itu paling minimal ketika kita sujud. Minal arti au ghairiha wa akmaluhu ayyukabiru lahu lis-sujud. Ketika kita turun untuk melaksanakan sujud, baca tuh takbiratul ihram, ya Allahu Akbar, sambil turun untuk melaksanakan sujud. Nah, dan yang ke-10-nya adalah tumanina sambil membaca tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Baik sahabat channel Ibrahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ke-11 rukun sholat itu adalah duduk antara dua sujud. Dan yang ke-12 tumaninah ketika duduk antara dua sujud sambil membaca tentu doanya, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Berikut rukun sholat yang ke-13 adalah duduk tasyahud akhir. Sahabat channel Ibrahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi rukun sholat yang ke-14 itu adalah membaca tasyahud akhir. Wa aqallu tasyahud di akhir, dan yang bacaan tasyahud akhir itu adalah contoh seperti at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, sampai selesai. Itu adalah kalimat bacaan tasyahud akhir. Berikut rukun sholat yang ke-15 adalah membaca sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, di dalam tasyahud akhir. Ayat fi jurusil akhir ba'da firaq, yaitu ketika kita duduk tasyahud akhir sesudah membaca yaitu kalimat tasyahud akhir. Mana bacaan salat yang paling sedikit, yaitu aqallu sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala ali sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu bacaan sholawat ketika kita duduk tasyahud akhir. Sahabat channel Ibrahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rukun sholat yang ke-16 adalah at-taslimatul ula, membaca salam ke sebelah kanan. Wajib iqa'u salam halal qud, dan wajib mengucapkan salam ke sebelah kanan tetap dalam keadaan duduk tasyahud akhir. Dan yang terakhir rukun sholat yaitu adalah tertib. Kenapa rukun tertib termasuk rukun sholat? Karena tertib itu adalah tartibul arkan sholat, menertibkan rukun-rukun sholat dari nomor 1 sampai selesai. Maka tertib termasuk rukun di dalam sholat. Baik sahabat Ibrahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai akhir daripada pertemuan pada kesempatan hari ini, sebagai kesimpulan, jadi yang namanya rukun sholat itu adalah sesuatu atau gerakan atau pembacaan yang harus kita kerjakan dari pertama kita melaksanakan ibadah sholat sampai akhir kita mengucapkan salam ke arah kanan. Jadi kesimpulannya, untuk lebih lanjut lagi, mari kita sama-sama terus belajar dan mempelajari apa yang menjadikan kesempurnaan ibadah sholat kita, dan kita terus mengikuti tata cara ibadah sholat yang tentunya sudah dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja apa yang kita kaji pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa menjadikan kesempurnaan
ibadah sholat kita menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan rangkaian daripada rukun sholat dari 1 sampai 17. Alhamdulillah sudah dijelaskan, dan mudah-mudahan sahabat channel Ibrahim ini bisa memahaminya dengan secara tertib. Baik Pak Ustadz, sedikit tadi saya menyimak bahwasanya salah satunya yaitu dengan niat ya Pak Ustadz ya. Saya mau bertanya begini Pak Ustadz, ketika orang sholat dia membaca niat Roma usolli fardhu maghribi, tetapi di dalam hatinya dia tidak mengucapkan niat. Dalam hati di hatinya itu bilang mengucapkan bahwa saya niat sholat maghrib misalkan, di hatinya ya Ustaz ya. Tapi hanya di lisan di awal. Apakah ini sah sholatnya Ustaz? Baik, kita jawab. Tadi yang namanya niat itu secara lisan kita mengucapkan, biarpun hati kita ya, tidak mengucapkan, maka itu tadi ya, sunnahnya talafuz mengucapkan itu, maka secara spontanitas hati kita itu akan tertolong dengan talafuz mengucapkan usolli fardhu maghribi, maka secara spontanitas hati kita sudah terbawa dengan niat ya. Maka inilah niat yang menjadi ketentuan apakah kita sholat isya, maghrib, ya, zuhur, asar, dan lain sebagainya. Maka inilah yang menjadikan ketentuan niat tersebut. Itu maka sah-sah saja ketika hati kita walaupun ya, secara tidak langsung hati kita tidak mengucapkannya, tapi itu tadi talafuz makanya harus diucapkan. Ya, minimal ya, telinga kita itu mendengar. Gitu. Jadi kesimpulannya sah-sah saja, boleh. Baik Pak Ustadz, ini juga ada pertanyaan lagi yang selanjutnya, bahwasanya di dalam sholat itu kita diharuskan membaca Fatihah. Seandainya ini kadang-kadang suka ada aja Pak Ustadz, entah itu sholat berjamaah ya ataupun sendiri, kadang-kadang dia suka lupa, atau dibaca Fatihahnya atau baca surat Fatihahnya buru-buru Pak Ustadz, artinya tidak tartil atau tidak tartil. Ini hukumnya bagaimana untuk surat pembacaan Fatihah itu Ustaz? Kalau membaca suratul Fatihah di dalam sholat ya, terkhusus untuk sholat munfarid, artinya sholat sendiri, maka ini harus kita sempurnakan ya, dari ayat 1 sampai ayat 7 ya. Beda dengan ketika kita bermakmum sholat berjamaah ya. Walaupun kita cuma membaca 1 ayat, tapi tetap bacaan suratul Fatihah kita itu sudah ditanggung oleh imam. Itulah kelebihannya di dalam melaksanakan sholat berjamaah. Jadi kembali, ketika kita sholat sendiri atau munfarid ya, maka bacaan suratul Fatihah itu tetap harus kita sempurnakan ya, bacaannya, terus ketertiban membaca suratul Fatihahnya, terus juga masalah tajwidnya ya, fasahahnya ya, kefasihan suratul Fatihah itu tersendiri harus dibenarkan ya. Makanya kita terus belajar dan belajar bagaimana caranya ketika kita membaca suratul Fatihah itu dengan baik dan benar menurut ilmu tajwid. Begitu. Baik Ustaz, ini adalah pertanyaan terakhir mungkin dari saya. Bagaimana ketika kita mengucapkan salam, umpama tiba-tiba kita dalam keadaan lupa nih Pak Ustaz, kita mengucapkan aturannya sebelah kanan dulu, tetapi kita sebelah kiri, tetapi posisi kita lupa nih, kok tiba-tiba ke kiri. Nah ini bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Baik, untuk mengucapkan salam ketika kita lupa, aturan kita mengucapkan salam ke sebelah kanan dulu, tapi tiba-tiba kita lupa, langsung assalamualaikum warahmatullahi ke sebelah kiri, tapi dalam keadaan lupa, tidak masalah. Itu tidak menjadikan batal sholat kita. Maka apa yang harus kita lakukan yaitu mengulangi daripada salam tersebut. Langsung saja kita salam ke sebelah kanan, baru kita laksanakan
mengatakan ke sebelah kiri, kecuali ya dalam keadaan kita sengaja. Ya, saya mau nyoba-nyoba nih misalkan, yang mau nyoba-nyoba salam ke sebelah kiri dulu dah, gitu ya. Kayaknya jangan, ya seperti itu, misalkan ya, misalkan. Langsung kita laksanakan dalam keadaan sengaja, mau nyoba-nyoba. Ini awas hati-hati. Ya, kenapa? Karena yang namanya ibadah sholat, ibadah dan lain sebagainya sudah ada aturannya. Ya, walaupun akal kita, Allah berikan akal ini untuk berpikir, tapi tidak bisa. Akal kita itu tidak bisa mengakal-akali dalam hal ibadah. Tetap aja akal kita itu harus tunduk terhadap wahyu yang sudah Allah berikan kepada Rasul Muhammad SAW. Maka semuanya harus mengikuti aturan daripada apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka ketika kita sengaja ya untuk salam ke sebelah kiri dulu, maka sholat kita termasuk batal. Maka sia-sialah dari pertama kita rakaat pertama sampai terakhir, maka sholat kita batal dengan sengaja kita mengucapkan salam ke sebelah kiri terlebih dahulu. Itu. Baik Ustaz, berarti kalau memang tidak sengaja itu dibolehkan, kecuali sengaja ya Ustaz. Baiklah Ustaz. Baiklah, terima kasih Pak Ustaz Habib. Tadi sudah menjelaskan banyak hal tentang rukun sholat dari 1 sampai 17. Mudah-mudahan ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kami ataupun saya dan rekan-rekan ataupun sahabat channel Ibrahim ini mendapatkan ilmu dan bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk like dan komen serta subscribe agar channel ini terus bisa mengembangkan pelajaran-pelajaran Islamiyah, yaitu khusus tentang ilmu fikih yang kita pelajari untuk kita mengetahui bagaimana untuk mendapatkan ataupun mengerjakan sholat dengan sempurna. Ini saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.